Halo semua, saya Devin dan dalam kali ini saya membahas bab pertama dalam kurikulum mata kuliah teori hubungan internasional yang memiliki tema besar kesejarahan teori hubungan internasional. Nah, dalam tema besar ini memiliki 3 subbab yang terbagi menjadi sejarah pemikiran, arkeologi pengetahuan, serta genealogi. Dalam kesejarahan pemikiran atau nalar linear, teori dan praktik hubungan internasional sendiri merupakan sesuatu yang dikatakan a given atau apa adanya. Serta teori dan praktik hubungan internasional merupakan sesuatu yang esensial dan natural, di mana tatanan apapun yang berkaitan dengan hal tersebut terjadi secara natural dan kebetulan. Hal tersebut menciptakan sebuah kritik, di mana banyak pihak mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hal itu bukan sebuah kebetulan atau natural. Nah, itu tuh dicontohkan oleh sebuah fenomena atau peristiwa ya, dalam perang dingin, yaitu nuclear arms race atau perlombaan senjata nuklir, yang dimana perlombaan senjata nuklir itu bukanlah sebuah praktik hubungan internasional yang terjadi secara natural atau kebetulan. Dan selain itu ada beberapa karakteristik lain yang dapat mendefinisikan sejarah pemikiran dalam teori hubungan internasional, yaitu penyampaian yang berpatok kepada kontinuitas dari suatu sejarah. 2. Lebih berkonsentrasi pada penemuan serta pemikiran baru. 3. Lebih berorientasi pada esensi sebuah pemikiran daripada permukaan dari pemikiran itu sendiri. 4. Lebih menganggap dua hal sebagai variabel sebab akibat. Dan terakhir, ketika esensi dua pemikiran dianggap sama, maka hal tersebut dapat dijustifikasi sama. Selanjutnya yang akan saya bahas merupakan sejarah pemikiran, merupakan arkeologi pengetahuan yang dipopulerkan oleh Michael Foucault. Analisis ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut dengan diskursus, yang merupakan sebuah sistem berpikir, baik itu ide, pemikiran, serta gambaran yang kemudian akan membangun konsep dari suatu kultur atau budaya, ya seperti itu. Nah, arkeologi pemikiran sendiri memiliki lebih dari satu karakteristik yang berkebalikan dengan kesejarahan pemikiran atau nalar linear, di mana arkeologi pemikiran menitikberatkan kepada diskontinuitas suatu sejarah. 2. Lebih banyak mengkaji retakan-retakan pada sejarah. 3. Arkeologi pemikiran mengungkap seluruh kontradiksi yang terdapat dalam setiap diskursus pemikiran. 4. Dibandingkan dengan menganggap dua hal sebagai variabel yang berpengaruh satu sama lain, arkeologi penelitian justru mengkomparasikannya. Dan terakhir, menampilkan perbedaan-perbedaan secara utuh, dan kesamaan yang ditemukan lebih dilihat sebagai transformasi dan bukan kesamaan. Analisis sejarah ketiga merupakan genealogi yang dipopulerkan oleh Michael Foucault, sama seperti arkeologi pengetahuan. Dan dalam genealogi ini, sejarah dari teori serta praktik hubungan internasional berisikan serangkaian dominasi, perselisihan, serta konfrontasi antar diskursus. Di mana setelah disebutkan tadi kenapa genealogi juga memiliki sebuah diskursus, genealogi sendiri merupakan pergeseran dari arkeologi pemikiran yang memfokuskan pada pergerakan dan perselisihan dari praktik-praktik historis yang akan memberdayakan atau menolak sebuah struktur. Selain hal tersebut, 4 karakteristik lain yang genealogi punya dan membedakan dirinya genealogi dari sejarah pemikiran serta arkeologi pengetahuan adalah: pertama, sebuah sejarah dilihat sebagai perselisihan interest multiganda. Yang kedua, praktik diskursus dipahami sebagai strategi yang bertujuan untuk mendisiplinkan praktik-praktik dalam produksi dengan cara mendominasi pengetahuan serta kekuasaan. 3. Hirau dengan bagaimana praktik diskursif muncul dan didisiplinkan. 4. Tidak ada subjek transendental yang eksistensinya mendahului dari cara atau praktik itu sendiri. Dan kelima, pendekatan akademik terlihat sebagai ada 2, yaitu praktik politik yang melibatkan interpretasi. Dan yang kedua, perangkat mendisiplinkan praktik dan dominasi kemajuan-kemajuan dalam sejarah. Genealogi teori HI sendiri terbagi menjadi 10 poin yang dinamakan 10 self-images of a disciplines, yang terbagi menjadi teori internasional versus teori politik. 2. Pemikiran komunitarian versus kosmopolitan. 3 R, yaitu realis, rasionalis, dan revolusionaris. 4. 3 perdebatan besar atau great debate. 5. Perdebatan besar antar paradigma. 6. State-centric versus transnasionalisme. 7. Neorealisme dan neoliberalisme. 8. Perdebatan positivis serta post-positivis. 9. Teori konstitutif dan teori eksplanatori, serta teori internasional fundamentalist dan anti-fundamentalist. Memasuki materi tentang studi dan epistemologi HI, pada umumnya dikenal 3 periodisasi perkembangan studi HI. Yang pertama adalah interwar period, atau di antara Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Didominasi oleh pemikiran-pemikiran realis dan idealis, pemikiran-pemikiran pada periode ini memiliki karakteristik normatif dan juga moralistik. Lalu,
ada penekanan pula pada human nature, entah human nature yang good atau human nature yang evil. Sehingga metodologi yang populer pada masa ini ialah metodologi kualitatif. Masuk kepada periodisasi yang kedua adalah masa setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, studi HI telah berkembang pesat dan ada adaptasi prinsip-prinsip objektivitas ilmu alam ke dalam studi HI yang kerap disebut sebagai positivisme dan juga behavioralisme. Sehingga telah terdapat evolusi dari realisme dan idealisme menjadi neorealisme dan juga neoliberalisme. Metodologi yang populer digunakan pun tidak lagi bersifat kualitatif, melainkan kuantitatif. Memasuki periode ketiga, yakni periode pasca Perang Dingin. Pada periode ini, terdapat penolakan-penolakan terhadap prinsip-prinsip positivisme dan behavioralisme yang kerap disebut sebagai pasca positivisme. Mereka menilai bahwa terdapat banyak variabel yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti perasaan-perasaan, enmity, atau bahkan emosi. Sehingga metodologi dalam periode ini pun cukup diverse, tidak hanya kualitatif atau kuantitatif, namun bisa juga campuran. Sekarang kita akan memasuki variasi epistemologi dalam HI, di mana kita akan memulainya dengan dua variasi umum dari logika berpikir atau logika penelitian, yaitu logika induksionis. Logika induksionis merupakan cara berpikir dari khusus ke umum, di mana peneliti atau penstudi HI akan melakukan observasi-observasi yang kemudian akan digeneralisasi dan berpotensi menjadi suatu teori. Sehingga secara singkat, pada pendekatan ini ialah memiliki karakteristik dari khusus ke umum. Kemudian logika umum yang kedua adalah logika deduksionis yang merupakan kebalikan dari logika induksionis, di mana observasi dilakukan setelah didasarkan pada teori-teori yang sudah ada. Sehingga karakteristik dari pendekatan ini adalah dari umum ke khusus. Lalu kita akan membahas 4 variasi perkembangan epistemologis hubungan internasional. Pertama adalah pandangan falsifikasionis ala Karl Popper, di mana Popper beranggapan bahwa suatu studi atau suatu pengetahuan ilmiah akan terus dianggap benar selama belum ada argumen yang dapat memfalsifikasinya. Salah satu contoh nyatanya dalam HI adalah bagaimana pandangan realisme dianggap usang setelah tidak terjadinya perang terbuka di akhir Perang Dingin. Lalu, pandangan atau variasi yang kedua adalah pendekatan paradigmatis ala Thomas Kuhn, di mana Thomas Kuhn beranggapan bahwa perkembangan studi itu bergantung pada intersubjektivitas dari komunitas akademik itu sendiri, sehingga studi-studi pun memiliki siklus-siklusnya tersendiri seperti pada gambar berikut. Lalu, pada variasi yang ketiga ialah program riset dari Imre Lakatos. Lakatos beranggapan bahwa terdapat program-program riset yang memiliki inti keras yang tidak dapat difalsifikasi sebagaimana yang Popper katakan. Dan dari inti keras tersebut terdapat protective belt atau teori-teori praktis yang melindunginya, di mana teori-teori praktis ini bersifat cukup dinamis namun tetap bertahan pada asumsi-asumsi yang ada dalam inti keras. Contoh penerapannya di dalam HI adalah 3 program riset yang cukup terkenal atau sangat populer bahkan di dalam HI, yaitu realisme, liberalisme, dan juga konstruktivisme yang masing-masing memiliki inti keras yang cukup sulit untuk difalsifikasi. Dan pendekatan terakhir adalah pendekatan anarki epistemologis ala Paul Feyerabend yang beranggapan bahwa suatu studi atau pengetahuan ilmiah lebih baik apabila dibiarkan sebagai sebuah anarki, karena di dalam anarkisme tersebut akan memungkinkan adanya perkembangan terus-menerus, dan adanya dogmatisisme dalam studi itu hanya akan menghambat perkembangan pengetahuan ilmiah itu sendiri. Dan
Prinsip yang berlaku dalam pandangan Feyerabend adalah anything goes. Pernah nggak sih kepikiran kalau Amerika Serikat itu selalu bangga dengan program bantuan luar negerinya yaitu USAID. Sedangkan Tiongkok benar-benar mengemborkan program Belt and Road Initiative-nya. Kalau dalam studi hubungan internasional, kira-kira motivasi apa sih yang melatar belakangi contoh tindakan tersebut? Nah, dalam studi hubungan internasional, motivasi atau landasan yang menyebabkan suatu negara melakukan tindakan tersebut disebut dengan kepentingan nasional, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai national interest. Kalau kalian tahu Hans Morgenthau, beliau ini mendefinisikan kepentingan nasional itu layaknya power. Jadi siapa yang bisa mencapai national interest-nya berarti negara tersebut dapat mencapai power-nya. Dalam artian apa saja yang menjadikannya bertahan dan mampu untuk mempertahankan kendali satu negara ke negara lainnya, itulah yang disebut sebagai kepentingan nasional. Nah, lalu kategori kedua itu diungkapkan oleh Thomas Robinson, yang dimana ia membagi lebih luas klasifikasi dari kepentingan nasional menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama ada kepentingan primer atau kepentingan utama, atau kita sebut sebagai the primary interest. Nah, dalam kepentingan primer ini biasanya negara itu tidak bisa mengkompromikan kepentingannya gitu, karena ini mencakup identitas fisik, sosial, politik, dan pastinya dengan segala cara negara itu harus mempertahankan kepentingan primer ini. Nah, lalu kedua ada kepentingan sekunder. Masuk di dalamnya ada perlindungan warga negara, terus memastikan kekebalan diplomatik seorang staf diplomat. Yang ketiga ada kepentingan permanen. Kalau kepentingan permanen ini berarti landasan yang digunakan itu adalah waktu. Dalam artian jangka panjang, yang konstan, yang kemungkinan berubahnya itu sangat kecil gitu. Misalnya kepentingan Amerika Serikat untuk melakukan navigasi seluas-luasnya di laut internasional gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kepentingan variabel atau kepentingan temporer yang memang jangka pendek gitu. Jadi kan ada saja negara yang tidak terlalu hirau gitu dengan opini publik gitu. Yang keempat ada kepentingan umum atau general interest. Nah, kalau general interest ini tidak hanya bisa diukur dari satu negara saja, tetapi bisa juga gabungan dari banyak negara. Misalnya, isu-isu terkait dengan perubahan iklim atau isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, itu kan menjadi kepentingan umum ya. Nah, dan yang terakhir dari Thomas Robinson ada kepentingan khusus atau specific interest. Kalau kepentingan khusus ini hasil dari kepentingan umum gitu, hanya saja isunya relatif lebih terbatas gitu. Misalnya adalah tatanan ekonomi baru gitu. Kalau tatanan ekonomi baru kan itu biasanya hanya sebutan gitu ya bagi beberapa negara saja. Misalnya disebutkan oleh negara India seperti itu. Yang terakhir, kita akan mengenal 5 cara negara mempertahankan kepentingan nasionalnya. Yang pertama adalah melalui negosiasi diplomatik, di mana nanti negara akan mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke negara lain untuk sama-sama berdiskusi dalam rangka mempertahankan kepentingan nasional masing-masing negara. Lalu yang kedua adalah melalui sistem ekonomi. Biasanya hal ini dilakukan oleh negara-negara maju, di mana negara maju ini akan memberikan bantuan ekonomi terhadap negara berkembang supaya nantinya timbul kerjasama di antara negara-negara tersebut. Lalu cara yang ketiga adalah melalui propaganda. Walaupun konotasi dari propaganda ini cenderung negatif, namun ternyata di masa perang, utamanya perang dingin di tahun 90-an, banyak loh pemimpin negara yang menggunakan propaganda untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka. Lalu yang keempat adalah melalui pembentukan aliansi atau perjanjian. Ini adalah cara yang paling realistis di mana nanti akan ada banyak negara yang saling bertemu
lalu mengungkapkan pendapat dan juga mengungkapkan kepentingannya masing-masing yang nanti akan dibuat dalam draft akhir berupa perjanjian atau aliansi. Lalu cara yang terakhir adalah melalui cara kekerasan atau koersif, di mana cara ini adalah cara jalan terakhir bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan di mana nanti negara-negara ini tetap bersikukuh untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Semoga teman-teman paham ya. Halo semuanya, nama saya Remi Teofilo dengan NPM akhir 0096 dan di sini saya akan membahas tentang konsep power. Nah, sebenarnya power ini telah muncul pada masa Yunani kuno, tepatnya pada era Thucydides. Dan menurut Hans Bergontau dan juga Kenneth Waltz, power adalah hal yang kontroversial, karena itu power ini sering diperdebatkan. Kemudian menurut Robert Gilpin juga power merupakan hal yang menyulitkan dan juga mengganggu. Nah, apa sih hal-hal yang dipermasalahkan tentang power ini? Yaitu yang dipermasalahkan adalah definisi dari power itu sendiri, ada peranan power, ada sifat dan hakikat power, power sebagai tujuan, dan juga power sebagai alat. Nah, power ini sering tertukar dengan misalnya koersi, terus influence, control, dan juga persuasion. Nah, ada 5 maksud dari power. Yang pertama adalah sebagai tujuan, kemudian sebagai ukuran dari pengaruh atau pengendalian atas peristiwa, yang ketiga sebagai refleksi kemenangan, yang keempat sebagai pengendalian atas sumber daya maupun kapabilitas, dan yang kelima yang paling penting adalah sebagai status yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki dari sebuah aktor. Kelima dimensi dari power ada 5, yaitu yang pertama adalah scope, yang kedua domainnya, yang ketiga weight-nya, yang keempat cost-nya, dan yang kelima adalah means-nya. Ada 4 tipe power. Yang pertama adalah power over, contohnya kayak misalnya negara A dan juga negara B. Yang kedua adalah power with, yang contohnya kayak misalnya negara A dan juga negara B. Ketiga ada power within, yaitu adalah kekuatan yang ada di dalam manusia untuk merealisasikan apa yang bisa dilakukan oleh manusia tersebut. Dan yang keempat adalah power to, yaitu gimana kita mengenali power dalam diri kita dan apa yang kita bisa lakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Ada 3 phases dari power. Phase yang pertama adalah power as decision making, yaitu misalnya A mempunyai power di atas B untuk memaksa B untuk melakukan sesuatu yang B sebenarnya nggak bakal mau ngelakuin hal itu kalau misalnya A nggak nyuruh dia. Phase yang kedua ada power sebagai agenda setting, atau misalnya power yang mengontrol isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat, COVID-19 misalnya. Jadi contohnya kayak si pemilik power ini akan berusaha untuk mengendalikan persepsi masyarakat terhadap COVID-19. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu power as thought control, atau yang biasa juga disebut sebagai the critical view of power. Nah, kalau menurut definisi dari Stephen Lukes, power ini adalah kemampuan untuk mengontrol dan membentuk pikiran atau persepsi dari contohnya masyarakat luas tanpa mereka sadari. So much about coronavirus, and one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Video tadi merupakan speech yang dikeluarkan oleh Presiden ke-45 Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang mengatakan bahwa sebenarnya COVID ini tidak perlu ditakuti. Speech tersebut dibuat oleh Presiden Trump pada tanggal 6 Oktober 2020 ketika beliau kembali ke White House. Menariknya, beliau juga sempat dikabarkan terkena atau terjangkit virus COVID-19 ini. Tadi merupakan contoh dari bagaimana seorang yang mempunyai power, dalam arti kata di contoh ini yaitu Trump sebagai presiden negara adidaya USA, mencoba membentuk persepsi publik bahwa COVID ini tidak seseram yang diberitakan oleh media pada umumnya. Ini adalah contoh dari power di mana Trump bisa menggunakan kekuasaannya untuk membentuk persepsi publik. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Putri Samudra, NPM 29. Kali ini aku akan mencoba untuk membagi insight mengenai soft power. Mungkin di sini sudah ada teman-teman yang mengetahui apa sih soft power itu. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui, soft power adalah salah satu dari sekian banyak power yang ada. Waduh,
Apa sih artinya power itu? Kalau kata Joseph Nye sih, power is like the weather. Everyone depends on it and talks about it, but few understand about it. Atau yang di dalam bahasa Indonesianya, power didefinisikan oleh Joseph Nye seperti cuaca. Setiap orang bergantung padanya dan juga membicarakannya. Tapi hanya sedikit kok yang mengetahuinya. Oleh itu, aku ingin terlebih dahulu memberitahu apa sih power itu. Dalam hubungan internasional, power memang tidak bisa didefinisikan. Tapi, kalian tahulah ya bahwa power itu apa sih di dalam bahasa Inggrisnya? Ada yang menyebut power sebagai kekuasaan. Ada juga nih yang menyebut power sebagai kekuatan. Bahkan kalau kalian mencari tahu lagi, power itu bisa bermakna banyak sekali. Tapi power itu menurutku adalah, gimana sih caranya kita bisa mempertahankan posisi kita? Well, seperti itulah jenis power. Tapi yang jelas, zaman dahulu kala, tepatnya di abad 19, narasi power muncul dengan julukan Great Power, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan juga merespon suatu kejadian di luar batasan negaranya. Pertanyaan lanjutannya adalah, terus kapan dong soft power itu muncul? Nah, kalian tahu nggak di mana aku sekarang? Yap, di gedung White House Amerika Serikat. Tentunya lokasiku saat ini berhubungan soft power loh. Jadi, term soft power muncul saat Joseph Nye yang tadi memberikan definisi mengenai power, memberikan masukan ke pemerintahan Amerika Serikat saat itu. Sehingga, soft power digunakan sebagai istilah pada teori hubungan internasional untuk menjelaskan kemampuan badan politis seperti negara untuk memperlihatkan pengaruh atas tingkah laku dan kepentingannya melalui 3 hal. Ada budaya, ada kebijakan, dan juga ideologi. Dan hal-hal tersebut dapat menginspirasi negara lain dan secara tidak langsung negara tersebut dapat mengikuti nilai-nilai yang tidak dapat dilihat ini. Wah, sekarang aku sedang ada di salah satu konser yang super excited banget loh. Nah, kalian tahu kan siapa girl band ini? Yap, Blackpink. Ternyata hal ini juga bisa dikategorikan sebagai soft power loh, yaitu dari aspek budaya yang mengalami transisi menjadi kebijakan luar negeri dari Korea Selatan yang familiar disebut sebagai K-pop atau Korean pop. Iya, Korea Selatan. Kalian tahu kan Blackpink dari Korea Selatan? Atau jangan-jangan kalian pikir selama ini kalau mereka datang dari Jepang? Nah, kalau kalian ingin mengetahui buku soft power seperti apa, ini ya buku yang ditulis oleh Joseph Nye. Sebentar, aku masih punya contoh lagi loh mengenai soft power. Ini dia contohnya. Yup, minuman boba yang aku minum ini ternyata juga dapat dikategorikan sebagai soft power dalam bidang budaya yang spesifiknya disebut sebagai gastrodiplomasi loh. Dan ternyata power ini juga diasumsikan memiliki perannya sendiri yang disebut sebagai Milk Tea War atau komunitasnya sendiri yang disebut sebagai Milk Tea Alliance. The Diplomat menyebutnya hal ini melibatkan Taiwan, Thailand, dan Hong Kong sebagai pelopor minuman boba. Dan yang aku sedang minum ini adalah milk tea dari Taiwan sebagai instrumen soft power. Anyway, kalian juga suka milk tea nggak? Nah, perlu diketahui nih, soft power tidak tergantung pada hard power loh. Karena keberadaan soft power dan hard power di dalam satu negara tidak selalu bisa berjalan beriringan. Waduh, kayak pasangan aja ya hard dan soft power. Contohnya soft power yang dimiliki oleh Uni Soviet semakin berkurang seiring dengan meningkatnya sumber daya ekonomi dan militer yang semakin berkembang. Tapi tetap kok hard power dan soft power berhubungan karena keduanya merupakan aspek dari kemampuan untuk meraih suatu tujuan melalui pengaruh tindakan orang lain. Itu dia yang bisa kujelaskan dari definisi mengenai soft power. Terima kasih. Halo semuanya, kenalkan, nama saya Klaus Lamal, NPM 123, mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Di sini, saya akan menjelaskan tentang negara dan kedaulatan. Sebelum itu, mungkin kita akan berbicara tentang definisinya kali ya. Menurut Weber, negara dan kedaulatan memiliki definisi seperti ini. Jika menurutnya, negara merupakan asosiasi politik
yang memiliki legitimasi atas monopoli kekuasaan yang terjadi di dalam wilayahnya. Untuk kedaulatan sendiri memiliki makna sebagai kewenangan tertinggi untuk menerapkan hal tersebut yang tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar wilayah tersebut. Nah, sebenarnya apa sih negara itu? Apa yang menjadikan sebuah negara menjadi negara? Dan apakah negara itu merupakan konsep yang baru? Ternyata, negara merupakan konsep yang lama. Sejak peradaban Sumeria mungkin. Ada negara kota, dan di Islam sendiri ada negara kota juga dari pihak Madinah. Namun, penerapan negara modern itu sendiri baru diterapkan pasca adanya perjanjian Westphalia yang melahirkan beberapa karakteristik sebuah negara. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan tentang konsep negara lainnya. Dalam teori liberalistik dan pluralistik, negara dianggap sebagai aktor yang setara, baik itu secara ekonomi atau apapun di kancah internasional. Di sisi lain, dalam konteks sosial demokratik, negara dianggap sebagai pelopor utama untuk menjalankan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Marxis, negara dianggap sebagai sebuah motor, sebuah instrumen untuk menjalankan kekuatan kelas sosial. Dalam pandangan feminisme, negara dianggap sebagai sebuah sumber yang membuat wanita sampai saat ini selalu menjadi nomor 2. Karena sejatinya negara dalam pandangan feminisme dianggap sebagai mengutamakan lelaki dan sebagainya. Dan yang terakhir ada teori self-help yang sebenarnya dicanangkan oleh paradigma realisme yang menganggap bahwa dalam sistem internasional, negara hanya bisa mendapatkan sesuatu dan tidak secara sendiri, tidak mengharapkan negara lain untuk menjalankannya. Nah, walaupun masing-masing teori tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang negara, sejatinya ada dua yang memiliki kesamaan, yaitu dalam karakteristik negara dan juga tentang tantangan terkait kedaulatan sebuah negara itu sendiri. Nah, yang pertama, sebuah negara dapat dikatakan negara dan berdaulat ketika ia memiliki populasi yang jelas, wilayah yang jelas, sistem sosial yang jelas, dan juga memiliki pemerintah yang jelas dan kedaulatan yang tidak diganggu-gugat oleh negara lain. Sedangkan untuk tantangan dari kedaulatan itu sendiri, ia dapat bersumber dari sistem masyarakat internasional itu sendiri, seperti yang terjadi di Perang Dingin, yang banyak kemunculan superpower seperti Amerika yang dapat mempengaruhi negara lainnya. Dan yang kedua itu ada senjata penghancur massal yang sejatinya ini dapat membahayakan setiap orang. Dan yang ketiga ada dampak globalisasi yang bisa membuyarkan batas-batas negara. Dan yang keempat ada pertumbuhan hubungan-hubungan informal seperti internet dan sebagainya macam. Dan yang kelima ada pertumbuhan aktor-aktor internasional baru seperti NGO, MNC, dan lainnya yang bisa mempengaruhi status negara dalam dunia internasional. Meskipun demikian, meskipun banyak tantangannya, sejatinya negara akan tetap menjadi fokus utama, akan menjadi aktor politik terbesar di dunia ke depan. Dalam perkembangannya, studi HI telah mengalami sejumlah peralihan. Misalnya, peralihan linguistik yang berfokus pada instrumen komunikasi bahasa di antara aktor-aktor. Kemudian peralihan budaya yang mencakup peran etnis, ras, gender, bahkan agama dalam memperdalam interpretasi kesejarahan HI. Lalu peralihan estetik yang mempertimbangkan keindahan dan tidak hanya akal dalam politik dunia. Terakhir, lebih dalam dan merupakan kunci utama dari estetika, peralihan emosi baru-baru ini dipertimbangkan secara serius dalam HI. Ketidakpercayaan, kemarahan, ketamakan, atau bahkan sukacita merupakan emosi yang terlihat namun pernah dikesampingkan dalam HI. Ia dipandang sebagai hal yang irasional. Tapi emosi adalah inti dari kehidupan manusia dan ia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan politik. Emosi merupakan inti dari fenomena politik mulai dari perang, terorisme, krisis kemanusiaan, negosiasi diplomatik, hingga krisis keuangan. Semuanya melibatkan emosi.
Penulis-penulis HI terdahulu memasukkan analisis emosi dalam tulisan mereka dan menyimpulkan bahwa emosi membantu menggerakkan perilaku manusia yang pada akhirnya akan menggerakkan perilaku internasional. Teori-teori HI pun memperlihatkan adanya pertimbangan emosi, misalnya realisme yang mengimplikasikan adanya emosi ketidakpercayaan, kemarahan, insekuritas, lalu Marxis yang memperlihatkan adanya ketamakan pada harta, kemudian rasa bangga pada konstruktivisme, atau kecemburuan pada liberalisme. Tetapi memasukkan emosi dalam HI bukanlah perkara yang mudah. Ada sejumlah tantangan dan hambatan yang muncul, misalnya hambatan metodologis, adanya kesulitan untuk mengukur atau melabeli emosi. Lalu, kebingungan mengenai metode yang dipakai, apakah memakai metode tradisional atau memakai metode dari disiplin lain. Tantangan kedua adalah mengenai tingkat dan unit analisisnya. Apakah negara bertindak secara uniter atau hanya merepresentasikan emosi kalangan-kalangan tertentu. Dan tantangan terakhir adalah kesulitan dalam memisahkan antara rasionalitas dengan emosi. Nah, dalam melihat emosi ini, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, dengan melihat negara sebagai individu yang bertindak secara uniter. Kedua, dengan mempelajari pemimpin suatu negara sebagai individu atau kolektif. Dan yang terakhir, melihat negara sebagai sebuah kesatuan kelompok. Dalam HI sendiri, emosi setidaknya memiliki 4 fungsi. Pertama, ia berfungsi sebagai power maker secara internasional maupun nasional. Kedua, ia dapat membantu kita memahami mengapa aktor internasional berpikir atau memberikan respon tertentu. Ketiga, negosiasi emosi berpeluang untuk mengakhiri konflik atau membantu proses konsiliasi. Emosi yang positif seperti rasa percaya diri atau kepercayaan dapat mengurangi terjadinya konflik. Dan yang terakhir, emosi juga dapat menjadi alasan dibalik penggunaan kekerasan atau bahkan perang, karena emosi negatif seperti kemarahan justru dapat menimbulkan konflik. Pada sesi ini, saya akan membahas hal yang semua untuk melihat kajian yang sangat penting dalam studi hubungan internasional dan bahkan mungkin menjadi suatu core of the core, yaitu membahas suatu about nations, tapi ditinjau dari segi pemikirannya, yaitu nationalism. Para ahli-ahli dan sarjana telah memikirkan atau rethinking dengan suatu konsep nations ini. Dimulai mungkin dari buku karya Anthony Smith mengenai nationalism. Ia membagi khasan pemikiran suatu nation itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Marxism dari pemikiran Karl Marx. Yang kedua adalah Emil Durkheim, atau kalau misalnya ditinjau dari pemikiran juga namanya Durkheimian. Ketiga adalah dari Max Weber, Weberian. Dan keempat adalah crowd psychology. Yang menarik dari berbagai khasanah pemikiran yang ditulis oleh Anthony Smith menurut saya adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim melihat nationalism sebagai rasa kebersamaan yang muncul karena kesamaan politik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Melihat ini, Durkheim melihat nationalism itu sebagai pengalaman sosial yang sangat dihargai oleh massa rakyat sebagai simbol kehancuran feodalisme atau suatu tatanan kayak monarki pada waktu Eropa, karena Emil Durkheim juga hidupnya pada zaman Eropa, dan karena itu sebagai kisah peristiwa itu telah menggantikan dan memunculkan heroik orang pada masa itu. Oleh karena itu, Emil Durkheim cenderung melihat nasionalisme itu memiliki konsep suatu bangsa yang merupakan komunitas sentimen yang cukup terwujud dirinya sendiri dalam keadaannya sendiri. Karenanya suatu bangsa adalah komunitas normal yang cenderung menghasilkan keadaannya sendiri. Jika tadi kita membahas sebagai khasanah pemikiran yaitu nationalism, mari kita membahas ke tahap selanjutnya yang ditulis oleh Anthony Smith, yaitu dengan konsep nation building. Ia membaginya menjadi 5 tahap nation building, yaitu yang pertama adalah
negara pada dasarnya adalah komunitas politik teritorial. Yang kedua, negara merupakan ikatan politik utama dan loyalitas utama. Yang ketiga adalah negara adalah aktor politik utama dalam arena internasional. Adalah konstruksi para warganya dan terutama para pemimpin mereka, dan maka dari itu dibangun melalui berbagai proses dan institusi. Yang kelima adalah menyatakan bahwa negara adalah salah satunya kerangka dan kendaraan dan penerima manfaat sosial dalam perkembangan politik yang menjadi salah satu-satunya instrumen bagi warga masyarakat untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhannya. Halo, dengan nama saya Muhammad Noval Al-Ghifari. Sekarang saya ada di Kota Bandung, yang dimana tepatnya ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Kita bisa lihat berbagai banyak bangunan-bangunan Eropa yang tertinggal yang diterahkan di zaman Belanda. Nah, pada kali ini saya akan berbicara dengan postkolonialisme. Pada zaman penjajahan kita telah dijajah oleh Belanda. Namun memang kita ketahui bahwa memang penjajahan ini sudah selesai gitu. Dengan era kolonialisme ini sudah selesai. Tetapi apakah kita begitu tetap terima saja? Menurut saya penggunaan kata post oleh beberapa ahli itu bukan berarti kolonialisme sudah selesai atau hilang. Tetapi ada beberapa efek atau penggunaan yang dalam menginterpretasikan efek-efek dari kolonialisme tersebut. Pembahasan pasca kolonialisme dalam HI atau postkolonialisme dalam HI itu mengungkapkan pembahasan yang sering diabaikan dalam hubungan internasional itu sendiri. Salah satunya seperti ras, warna kulit, masyarakat, suku, dan lain-lain. Oleh karena itu, postkolonialisme ini membuka cakrawala lebih luas lagi tentang masyarakat Barat, antara masyarakat non-Barat dan juga menggugat HI yang begitu hierarkis. Terima kasih telah menonton video kami, terutama video yang kita kembangkan dalam teori hubungan internasional. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa melanjutkan pada diskusi tahap selanjutnya. Terima kasih.